selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam renungan Kristen pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama untuk pagi hari ini kami boleh memasuki hari yang baru. Namun sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami mau sejenak mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena kami siap mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur hari ini, pagi ini kita boleh kembali dipertemukan melalui renungan Kristen pagi ini. Kebenaran firman Tuhan saya ambilkan dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah wujud nyata dari tindakan Allah yang diungkapkan dari pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus terhadap manusia. Bagaimana dia sungguh memikirkan tentang keberadaan manusia oleh karena dosa dan kesalahannya yang akan menerima penghukuman dan kebinasaan. Namun perasaan Tuhan yang begitu besar untuk mengasihi manusia, bagaimana dia akan menyelamatkan manusia dari penghukuman yang mengerikan itu akibat dosa, sehingga Allah harus melakukan tindakan yang nyata untuk manusia, dan itu diwujudkan, dinyatakan, direalisasikan di saat Natal ketika dia datang menjadi manusia melalui proses ketika dia dikandung dan dilahirkan melalui pribadi Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan Allah yang begitu mulia, begitu luar biasa untuk manusia, oleh karena apa yang dia rasakan dan dia pikirkan itu, sehingga dia harus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, yang walaupun sebenarnya dia dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, sehingga dia mengambil tindakan untuk manusia supaya manusia bisa diselamatkan.
dari dosa dan penghukuman. Dan itulah tindakan Allah, langkah awal Allah datang ke dalam dunia di dalam peristiwa Natal, menjadi manusia dari bayi yang dilahirkan di hari Natal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya sebagai orang-orang yang mendapat perhatian Allah yang begitu luar biasa, karena kasih Allah itu, dia harus membatasi dirinya di dalam pribadi kealahannya. Dia mengosongkan dirinya, memberikan ruang di dalam dirinya. Dia berkenosis menjadi manusia yang sama dengan kita, supaya dia boleh merasakan pergumulan di dalam kehidupan sebagai manusia. Dia akan menjalaninya menjadi juru selamat yang akan menolong, yang akan menyelamatkan setiap manusia, yaitu saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menanggapi tindakan Allah yang besar ini, tindakan Allah yang agung dan mulia ini atas umat manusia, atas kita semua, saya dan saudara, supaya kita boleh diselamatkan. Dengan kita mengucap syukur dan meneladani apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan telah pikirkan untuk masa depan manusia, apa yang Tuhan rasakan bagi manusia, yaitu perasaannya yang penuh kasih, membawa dia, menggerakkan dia, dan pikirannya yang begitu mulia, menggerakkan dia dan membawa dia untuk mengambil tindakan yang besar, yaitu dengan cara dia merendahkan diri, mengosongkan diri, dan mengambil rupa menjadi manusia yang walaupun sebenarnya dia adalah rupa Allah, namun itu tidak menganggap dirinya sebagai kesetaraan dengan Allah, menjadi milik yang harus dipertahankan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari apa yang menjadi pemikiran dan perasaan Allah itu kita tanggapi dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita meneladani seperti apa yang difirmankan Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus, merupakan wujud dari pikiran dan perasaan Allah terhadap manusia, bagaimana dia mengasihi manusia dan dia memikirkan bagaimana jalan keluar untuk menyelamatkan dan menolong manusia, yaitu dengan cara dia harus mengambil tindakan yang besar, langkah yang mulia, yaitu dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, supaya setiap orang, semua manusia, kita boleh menerima keselamatan dan pengampunan dosa.
peristiwa Natal, peristiwa yang agung, peristiwa yang besar, dan peristiwa yang mulia yang telah Allah lakukan sebagai langkah awal untuk menyelamatkan saya dan saudara kita semua, orang-orang yang berdosa, supaya kita memperoleh pengampunan, kita boleh dibenarkan, boleh diselamatkan oleh Tuhan, karena Dialah yang diungkapkan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati kami supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kami memiliki pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Perasaan yang penuh dengan belas kasihan dan pikiran yang sungguh-sungguh memikirkan bagi umat manusia yang memerlukan pertolongan, memerlukan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Berkati setiap rumah tangga kami, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang menjadi pekerjaan, usaha yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan yang membuat kami boleh berhasil dan beruntung senantiasa. Manakala ada di antara kami yang lemah, yang sakit, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah setiap kami dari waktu ke waktu, hari ke hari, terus mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak yang belajar, yang sekolah, berkati rekan-rekan, saudara-saudara kami yang bergumul untuk teman hidup, untuk pekerjaan. Tuhan memberikan pendamping yang terbaik, pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang terus senantiasa menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terjadi saat kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun